mereka akan dikalahkan, sebab Allah bersama dengan hamba-hambanya yang beriman. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bila kamu menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolongmu dan mengokohkan kakimu di muka bumi. Ini difahami betul oleh orang-orang kafir. Maka ketika menderita ketakutan. Yang kedua, yang ketiga yang akan diderita oleh orang-orang yang kafir adalah mendapat laknat daripada semua makhluk. Allah melaknat, malaikat melaknat, kemudian siapa saja yang boleh melaknat akan melaknat. Ini boleh dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 161. Apabila dilaknat, bermakna adalah malapetaka, bencana. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu, wa matu wa hum kufar, mereka mati dalam keadaan kafir. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itu akan dilaknat oleh Allah, oleh malaikat dan oleh manusia seluruhnya. Nah, ini bencana bagi orang yang kafir kepada Allah. Yang keempat, bencana bagi orang yang kafir adalah mendapat siksaan yang dahsyat di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, surah Ali Imran ayat 56. Ini kita sampaikan satu-satu untuk memastikan lagi pada diri kita, memang orang kafir akan mendapat bencana. Bermakna takutlah hendaknya melakukan kekufuran atau apa-apa saja yang boleh mengheret kita kepada kekufuran. Allah berfirman, fa'ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasir. Dan adapun orang-orang yang kafir, maka kami akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia ini. Jangan dikatakan orang kafir itu dia senang di dunia, tidak. Karena ada yang memahami dunia ini surga bagi orang kafir, neraka bagi orang beriman. Ini tidak ada asasnya sama sekali. Bagi orang kafir, dunia ini adalah neraka juga bagi mereka, dan di akhirat kelak neraka yang sebenarnya. Di dunia mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Ini ayatnya. Fid dunya, adzaban syadidan fid dunya, azab yang pedih di dunia. Wal akhirah, dan juga di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, tidak ada sesiapa yang boleh menolong mereka. Jadi orang yang kafir, orang yang sengsara di dunia dan di akhirat. Penutup pengajian, apa sikap kita setelah memahami sunatullah ini? Pertama, sikap kita setelah memahami sunatullah ini, jangan tergoda hingga menyebabkan kita mengkufuri Allah yang Maha Esa dengan melakukan perbuatan syirik ketika mendapat banyak kesenangan. Ketika banyak mendapat kesenangan, kita boleh jatuh syirik. Ketika ditimpa kesusahan pun, kita juga boleh jatuh syirik. Umpamanya kita memohon pertolongan kepada selain Allah, bermakna kita jatuh syirik, bermakna kita telah melakukan kekufuran. Begitu memohon umpamanya, itu sudah jatuh syirik, dan kita telah mengkufuri Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau telah menutupi kebenaran. Kita lakukan sedikit memberikan jawaban pada azan. Ada azan? Atau kita teruskan? Lanjut. Baik. Sikap kita yang pertama, berhati-hati, berwaspada, jangan sampai terpedaya sehingga kita melakukan kekufuran. Ketika senang, kita boleh melakukan kekufuran, mungkin saja melakukan kekufuran. Ketika susah pun juga demikian. Jadi dalam keadaan senang, jangan dikatakan tidak akan terperangkap kepada kekufuran. Boleh terperangkap kepada kekufuran. Ini Allah sebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-8. Wa idza massal insanu durrun da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl wa ja'ala lillahi andada liyudilla an sabil qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Ayat ini menerangkan ketika susah dia menyeru Allah, beriman kepada Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang boleh menyelesaikan masalah hamba ini. Ketika susah,
Namun ketika Allah telah lapangkan kesusahannya itu dan dia sekarang mendapatkan kesenangan, maka dia pula menyembah yang lain daripada Allah. Menetapkan waja'ala lillahi andada, mereka menetapkan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kepada mereka, tamatta' bi kufrika qalilan, bersenang-senanglah kamu dengan kekufuranmu itu, yaitu menyekutukan Allah itu. Sesungguhnya kamu adalah penghuni neraka. Ini surah Az-Zumar ayat yang ke-8. Sikap kita yang berikutnya, yang kedua adalah jangan mengikuti cara hidup orang-orang kafir. Nanti kita akan melakukan kekufuran tanpa kita sengaja. Cara hidup orang kafir, berfoya-foya, kemudian menyombongkan diri, enggan mendekatkan diri kepada Allah, mengutamakan dunia daripada akhirat. Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dan jangan awali dengan mengagumi apa yang ada pada mereka. Jadi mengikuti mereka jangan, mengagumi mereka pun jangan. Karena awal-awalnya kita kagum kepada mereka. Selepas kagum, mengikuti jejak langkah mereka. Ke kanan mereka kita ke kanan, ke kiri mereka kita pun ke kiri. Ke lubang buaya pun mereka pergi, kita pun juga ikut sekali. Akhirnya kita sudah sama seperti mereka. Man tashabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk ke dalam kaum tersebut. Menyerupai kaum yang kafir, maka jadilah dia sebagai orang-orang kafir tanpa disadari. Malam. Ini kemalangan. Surah At-Taubah ayat 85. Silahkan lihat. Allah berfirman, "Wala tu'jibuka amwal wa auladuhum." Jangan mengkagumkan kamu harta mereka, harta orang kafir, dan juga anak-anak mereka. Innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya. Sesungguhnya Allah berikan kepada mereka harta anak kepada orang kafir adalah untuk mengazab mereka di dunia. Maka jangan kamu terpedaya, tergoda pula dengan harta mereka atau keturunan mereka, sehingga berkahwin pula dengan anak-anak mereka, atau menjadikan mereka sebagai menantu pula. Kononnya mereka gagahlah, pandailah, dan seterusnya, sehingga tidak peduli dengan agama. Sekarang ini ada pula yang membenarkan kahwin antar agama, karena cinta mencintai, kemudian tidak lagi menetapkan bahwasanya sebenarnya apabila seseorang itu tidak beragama Islam, tidak beriman, haram hukumnya untuk dinikahi atau dikahwinkan dengan ahli keluarga kita. Kemudian yang ketiga, sikap kita yang ketiga adalah jauhkan diri daripada kesombongan, kerana kesombongan itu boleh membawa kepada kekufuran, seperti yang pernah dahulu ditunjukkan oleh iblis. Iblis sombong, sombongnya itulah yang membawanya kepada kekufuran. Allah berfirman tentang iblis dalam surah Sad ayat yang ke-74. Illa iblis, semua bersujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Istakbara, dia menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, karena dia menyombongkan diri, maka termasuklah dia ke dalam golongan orang-orang kafir. Inilah pembahasan kita tentang sunatullah. Sunatullah yang ke-19, yaitu siapa yang kufur, memilih kekufuran, maka akan ditetapkan ke atasnya bencana yang besar. Bencana yang besar, kemiskinan, kehinaan, ketakutan, kerugian, dan boleh jadi kebinasaan di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dan keluarga kita, masyarakat kita dan umat kita daripada